Ma, ini duit pinjaman emak. Cuman harus diganti buru-buru ya, Ma. Soalnya ini uang buat saya kebutuhan sehari-hari. Iya, nanti Neng sama Emak diusahain. Tertipu akibat berharap pekerjaan bagi putra bungsunya juga pernah dialami pasangan Edi dan Kurningsih. Edi yang bekerja sebagai pengrajin gayung dari batok kelapa dan Kurningsih yang berjualan getuk lindri ini bahkan pernah tertipu sampai 2 kali. Pertama, tertipu oleh warga yang mengontrak di dekat kediaman mereka di Kampung Cicadas, Kabupaten Bogor yang mengaku sebagai manajer di sebuah perusahaan sepatu. Demi anak bungsunya, Abah dan Emak rela menyetor uang sebanyak 3 juta rupiah kepada orang itu. Dengan harapan mendapat kontrak kerja selama 1 tahun. Ya, ini sesuai dengan perjanjian kemarin kan? Iya, Dek. Iya, iya. Sayang, setelah uang disetor, tetangganya itu hilang entah kemana. Assalamualaikum. Ya, rumah ini dikontrakin. Aduh, gimana ini? Buat pinjam. Kali kedua, Emak dan Abah termakan janji seorang oknum agen penyalur TKI yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri. Dengan uang 1 juta hasil utangan, mereka membayar uang untuk administrasi. Namun miris, kembali mereka tertipu mentah-mentah. Assalamualaikum, Ma. Saya mau nagih uang yang Ma pinjam nih ke saya. Udah ada belum, Ma? Neng, Emak udah berusaha keras nyari pinjaman sono sini, Neng. Gimana ya, Emak kalau gini caranya mah pasrah aja deh ya, Neng ya. Ya, saya nggak mau tahu lah, Ma, gimana caranya ya, Ma. Ya udah, pokoknya seminggu lagi saya datang ke sini. Itu duit harus sudah ada ya, Ma. Ya, bagaimana saya jadi ngeluh? Ngeluhnya bagaimana? Ya susah sekarang pabrik. Ngelamar ke sana ke sini ya susah aja gitu. Nah, ketipu 2 kali ya sedih gitu. Duit orang bagaimana? Itunya. Ya saya nyari ke sana ke sini ya susah. Udah ketipu sama orang. Dicolong. Gitu aja. Saya berusaha terus sampai cari pinjaman supaya anak-anak saya bisa masuk kerja. Karena sekarang kerja harus pakai uang untuk masuknya. Jadi saya pinjam sana sini. Saya sangat sedih. Sedihnya kenapa? Habis dari mana saya bingung buat ngegantinya uang pinjaman itu. Akibat kejadian itu, Abah dan Emak sampai sekarang masih harus menanggung utang. Dan ironisnya, anaknya masih tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Padahal mencari nafkah dengan berjualan gayung batok bukan perkara mudah. Hanya sedikit saja uang yang bisa didapat. Itu pun harus menunggu gayung laku terjual. Mak, ini saya di PHK dari kantor. Harus kabar. Iya. Saya dulu pernah di PHK, terus istri saya ketipu juga. Setelah di PHK, belum dapat kerja, buat beli beras buat ini susah cari nafkahnya. Selama 5 tahun terakhir, Abah Edi mencari nafkah dengan berjualan gayung batok kelapa, hasil keterampilan tangannya sendiri. Setelah di PHK dari pabrik, sebenarnya Abah sempat bekerja serabutan sebagai buruh di kebun orang. Namun seiring usianya yang semakin menua, Abah tak sanggup lagi. Ia lalu memutuskan untuk menjadi pengrajin gayung dari batok kelapa untuk penghidupan sehari-hari. Apalagi bahannya cukup murah dan melimpah di sekitar rumah Abah. Gayung batok kelapa itu kemudian sebagian dititipkan di tukang perabot, sebagian lagi dijual keliling dari kampung ke kampung. Kuat kerilingnya, masih kuat keriling. Kemana aja, yang penting keriling. Ya, usah. Kalau nggak jualan mah, masa dimpanin apa?
anak sama emak gitu. Gayung dari batok kelapa dijual Abah seharga Rp7.500. Pak, maaf ya, itu gayungnya masih utuh. Saya ambil aja. Tapi yang namanya bukan benda kebutuhan pokok, gayung batok Abah sulit terjual. Paling-paling dalam 1 bulan hanya laku beberapa buah saja. Alhasil, pendapatan Abah dari gayung batok sangatlah minim. Seringkali Abah pulang ke rumah tanpa uang di tangan. Jika sudah begitu, Abah akan berpikir keras, mencari cara lain untuk bisa mendapatkan uang. Sekarang masih ada, jadi gayung plastik jadi agak susah. Gayung biasa, gayung batok itu jarang peminatnya. Ya nyari-nyari aja yang lain, rabutan gitu. Apa aja, yang penting halal. Bahan batok kelapa untuk membuat gayung biasanya sudah dibawakan Mak Ningsih. Sementara daging kelapanya untuk bahan membuat getuk lindri. Ini saya nemu kelapa. Nanti batoknya meren buat bikin gayung. Saya kepasin, ntar saya beresin. Membuat gayung dari batok cukup mudah. Abah tinggal membelah kelapa dan membersihkan sabutnya. Lalu dirapikan dalam bentuk bulatan. Barulah diamplas. Bulatan kecil di batok kelapa sengaja dibuat untuk gagangnya nanti. Selanjutnya, Abah akan membuat gagang gayung dari kayu. Potong kayu sesuai ukuran yang diinginkan, lalu diseset halus. Bagian ujungnya lantas dimasukkan ke dalam batok untuk diikat. Beres. Pak, saya jualan dulu ya. Aku pergi jualan dulu biar cepet habis, doain ya. Biar habis, biar lancar. Semenjak Abah terkena PHK, istrinya Mak Ningsih tak mau berpangku tangan. Praktis ialah yang menjadi tulang punggung keluarga, karena Abah sudah tak lagi produktif dan kerap sakit-sakitan. Sementara 2 anaknya belum juga mandiri, karena sulit mencari pekerjaan. Dengan berjualan getuk lindri, Mak Ningsih menggantungkan harapannya. Pak, mau dong getuknya. Apa, 5 ya? Ya. Ini deh. Semenjak Bapak di PHK, saya teh langsung nyari kerja sini, kerja sono. Bahkan sampai kuli nyuci segala. Saya lakonin, jualan warung kecil sambil dibantu-bantu sama anak. Sama jualan getuk lindrinya juga keliling. Mau dong, Mak. Yang ini. Ada mau yang putih 3, yang kuningnya 2. Iya. Getuk lindri hasil kreativitas tangan Mak Ningsih dijual Rp2.000 saja per potongnya. Jika laris terjual semua, Emak bisa membawa pulang uang sebesar Rp30.000 per hari. Lumayan bisa untuk bertahan hidup jika gayung batok Abah tak ada yang terjual. Sembari berjualan, Mak Ningsih juga mencari bahan kelapa yang bisa digunakan untuk membuat getuk dan gayung batok. Kadang supaya menghemat modal, Emak sengaja memungut kelapa tak bertuan yang jatuh dari pohonnya. Emak tak merasa malu, yang penting halal. Saya kesulitannya kurang agak, yang peminatnya itu agak kurang. Insya Allah, soalnya emak yang jadi banting tulang untuk cari nafkah keluarga. Ya sebenarnya saya salut sih ke emak, biarpun udah tua semangatnya masih tinggi untuk mencari nafkah buat keluarga. Selepas berjualan keliling, Mak Ningsih tak bisa langsung berleha-leha untuk beristirahat. Ia masih harus menyiapkan bahan yang akan diolahnya menjadi getuk untuk jualan besok.
Singkong sebagai bahan utamanya, emak cari di kebun-kebun warga di dekat rumah. Kebanyakan pemilik kebun memberi harga yang sangat murah buat emak. Tapi emak harus mencabut singkongnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Dengan kekuatan yang tersisa, emak mencoba mencabut 1-2 batang singkong. Jika sudah terkumpul beberapa kilo singkong, barulah emak pulang ke rumah. Singkong lalu dikupas dan dibersihkan untuk bahan membuat getuk. Abah tak ketinggalan juga membantu mengupas kelapa. Emak lalu memarutnya dengan cepat. Potongan singkong yang telah bersih selanjutnya direbus sampai empuk. Mak Ningsih sengaja membuat getuk lindrinya berwarna-warni agar menarik para pelanggan. Pas lagi singkongnya nggak bagus, mungkin itu gagal. Abah Edi dan Mak Ningsih tinggal bertiga dengan anak bungsu mereka di rumah sederhana yang tidak terlalu luas. Anak pertama mereka sudah menikah dan merantau keluar kota. Meski telah berusaha keras sejak lama, Abah dan Emak hidup dari kebaikan hati orang lain. Tanah yang mereka tempati dan disebut rumah sebenarnya bukan milik mereka, melainkan menumpang tanah milik orang yang berbaik hati mengizinkan mereka tinggal. Sepertinya emang saya dikasih tumpangan, berhubung orang itu baik hati. Nah, dia ngasih kepercayaan sama saya, akhirnya saya persen sama yang punya tanah. Diperbolehkan untuk menempati sampai sekarang sambil menjaga. Abah dan Emak bukannya tak khawatir jika sewaktu-waktu tanah akan digunakan pemiliknya. Namun mau bagaimana lagi, saat ini mereka tak punya pilihan untuk pindah karena tak ada biaya. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan hidup di tanah orang. Di situ emang saya pasti khawatir ada, tapi gimana ya, saya cuma berdoa aja kalau emang benar itu si Bapak yang ngasih persenan terhadap saya ya. Saya bersyukur sama yang kuasa, cuman itu yang saya doain. Enggak. Nah, sebelum belum laku, nggak bakalan diusir dulu gitu. Lah dia ngomong. Bah, bocor tuh, ambil ember, tadangin. Oh iya, nih. Selain tinggal di tanah orang, rumah yang Abah dan Emak tempati memang kurang layak. Kondisinya bahkan sudah sangat memprihatinkan. Rusak dan bocor di sana-sini. Jika masuk musim penghujan, Abah dan Emak langsung kebingungan. Maklum saja, derasnya hujan akan menerobos atap yang bocor dan membasahi seluruh bagian dalam rumah. Untuk meminta orang memperbaikinya, Abah dan Emak sama sekali tak punya biaya. Alhasil, meski berbahaya, Abah terpaksa naik ke genteng untuk menambal bagian yang bocor. Yang bocor ya saya harus betulin. Kalau nggak dibetulin saya antar kehujanan atau enggak. Saya aja sendiri. Anak-anak kan ya maklum dah, anak itu aja. Gimana anak nggak nyari nafkah? Gak apa-apa. Paling kayak minta sama orang. Iya, yang bekas-bekas. Iya, buat nambah doang. Saya juga kepengennya mah minta dibantu sama anak, tapi kenyataannya anak nggak bisa ngebantu buat ngebiayainnya. Belum pada kerja. Hidup pas-pasan dan kerap tertipu oleh orang hingga terjerat hutang tak membuat Abah dan Emak hilang harapan. Mereka yakin ada hikmah di balik segala kesulitan hidup mereka. Mereka yakin Allah Maha Pemurah dan tidak mungkin membebani hamba-hambanya di luar batas dan kemampuan yang mereka miliki. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-62 yang berbunyi, "Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan." Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan rezeki seseorang berbeda dengan yang lainnya. Ada orang yang mudah dalam mencari rezeki dan ada yang harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuap nasi. Tetapi bagi orang mukmin ukurannya bukan apa yang dia hasilkan pada hari itu, tetapi bagaimana dia melakukan itu dengan ikhlas, penuh kesabaran dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tenang dan dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis amalan yang ketika dilakukan dan seseorang merasa sulit melakukannya, justru ada pahala tambahan di situ. Misalnya, Nabi SAW menyebutkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha tentang umrahnya, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Pahalamu sesuai dengan tingkat keletihanmu dan biaya yang kamu keluarkan untuk itu. Atau ketika Nabi SAW menyebutkan tentang pahala orang yang membaca Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan dia sulit dalam membacanya, dia akan memperoleh 2 pahala. Ada pahala membaca Al-Quran dan ada pahala bersungguh-sungguh untuk itu. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia melihat kita sedang melakukan amalan-amalan duniawi, mencari uang, mencari pemasukan untuk menafkahi keluarga, tapi ketika itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka segala keletihan kita tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amalan baik yang kita lakukan. Teruslah bekerja, fokus dengan pekerjaan. Segala hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.